Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin sapa semangat kita pagi ini. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 11 Kota Koma yang sudah hadir di sini. Yang saya hormati teman-teman guru hebat yang ada di SMPN 11 ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Karena berkat kalian, saya bisa berada di sini saat ini. Adapun tujuan saya menghadirkan teman-teman di sini, termasuk Bapak Kepala Sekolah, yaitu saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Jadi hal-hal positif yang sudah kami pelajari di dalam Lokakarya Guru Penggerak akan saya terapkan atau saya bagikan sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Sasaran utamanya sebenarnya peserta didik dan guru-guru. Namun saya meyakini bahwa aset utama yang ada di sekolah itu guru dulu. Setelah guru sudah memiliki aset itu, baru kita bisa wariskan ke peserta didik kita yang ada di sekolah. Jadi hal positif itu sebenarnya hal-hal yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya minat dan bakat atau kodratnya peserta didik yang ada di sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebagai insan yang beriman, tentu kita harus berdoa dan memohon bantuan Tuhan agar studi kiranya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Ibu Leni, saya minta kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami lambungkan kehadirat-Mu. Berkatilah hari ini ya Bapa. Berkatilah segala usaha dan kegiatan yang akan kami jalankan pada kesempatan ini. Kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga apa yang kami dapatkan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami sebagai guru dalam mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Leni yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, kita perhatikan bersama judul dari modul ini, yaitu berbudaya positif. Tujuan pembelajaran hari ini tentang budaya positif itu, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sasarannya pendidik dan peserta didik. Namun saya di sini lebih memilih ke pendidik. Jadi teman-teman guru hebat di sini tujuannya supaya bekal kita tentang budaya positif yang ingin kita terapkan ke peserta didik itu benar-benar nyata hari ini. Ya, ada pun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita sampaikan hari ini, yang akan saya bagikan hari ini, hal-hal positif yang ingin saya bagikan hari ini, yaitu ada beberapa poin penting: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dari semua poin ini nanti hasil akhirnya dapat mewujudkan peserta didik yang mampu menerapkan hal-hal positif yang ada di sekolah. Oke, sekarang saya ingin tampilkan materi ini dulu, supaya kita bisa pahami bersama tentang konsep ini. Coba kita perhatikan bersama teman-teman. Dari sana bisa lihat?
Bisa. Oke. Sini sesuai materi kita tadi adalah perubahan paradigma. Kira-kira paradigma itu apa sebenarnya? Paradigma. Ini kata kuncinya di paradigma. Paradigma itu sama dengan cara berpikir. Iya, cara berpikir. Perubahan cara berpikir kita saat kita menjadi guru itu sebenarnya bagaimana kita mengatasi peserta didik. Misalnya saya kasih contoh yang nakal seperti apa, cara kita menyelesaikannya atau menindaklanjuti persoalan yang sedang dia hadapi. Nah, itu kita akan belajar di sini. Oke, di sini ada satu kegiatan yang namanya cobalah buka. Kegiatannya apa? Cobalah buka. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan benda berharga yang tidak bisa kita lupakan benda tersebut. Jadi kemana-mana kita harus bawa barang tersebut. Anggaplah barang tersebut bisa kita genggam dalam sebuah genggaman kita, dalam genggaman tangan kita. Coba bayangkan benda tersebut sudah. Nah, bayangkan bahwa benda tersebut ada di tangan kita saat ini, dalam genggaman kita. Hal penting sekali menurut Bapak Ibu bahwa saya kalau tidak pegang ini barang, berarti saatnya hidup itu hampa. Ada yang kurang dengan saatnya keseharian. Iya, silakan Ibu. Oke. Benda berharga apa yang ada di genggaman Ibu saat ini? Jam tangan. Jam tangan. Iya. Saya Pak. Iya, silakan. Cincin. Cincin. Benda berharga cincin. Iya, silakan. HP. Iya. Ibu Priska HP, Ibu Ika jam tangan, dan Ibu Leni cincin. Jadi ketiga benda berharga ini sangat berarti bagi mereka. Kemanapun mereka pergi pasti akan selalu membawa barang-barang berharga ini. Nah, sekarang saya minta ketiga ibu bayangkan lebih jauh lagi bahwa benda tersebut sekarang berada di dalam genggaman ibu masing-masing. Sekarang coba perhatikan pertanyaan yang pertama yang ada di depan. Perhatikan. Ini maksudnya begini. Jika B, Anda di posisi A, jika B memaksa kalian untuk membuka tangan kalian, apakah untuk memberikan benda berharga tersebut kepada B, apakah kalian akan membukanya? HP yang Ibu Priska punyai, misalnya ada orang lain yang ingin memintanya, apakah satu saat atau satu waktu bisakah Ibu Priska memberikan itu kepadanya? Bisa, silakan. Alasannya, Ibu mau buka atau tidak kepalan tangan Ibu? kalau saya punya lebih pasti saya buka. Kalau saya punya HP lebih pasti saya buka. Tidak, pertanyaannya Ibu mau buka atau tidak? Tidak. Tidak, iya. Kira-kira alasan Ibu tidak mau buka kenapa? Alasannya karena mungkin HP-nya hanya satu. HP-nya hanya satu dan Kalau itu saya tidak punya mungkin. dua, Iya. berarti saya bisa memberikan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kalau Ibu Ika? Jam tangan. Saya akan buka. Akan buka. Jika seseorang memintanya, Ibu akan membuka kepalan tangan Ibu. Iya. Alasannya kenapa Ibu? Dengan alasan ketika orang itu lebih membutuhkan daripada saya. Iya, luar biasa. Jadi Ibu ini suka berbagi, siapapun yang membutuhkannya pasti saya kasih. Meskipun itu barang berharga yang ya mungkin kenangan dari seseorang, tapi kemungkinan dia memang butuh ini. Misalnya di rumah sakit, dokter sedang membutuhkan detak jantung pasien, saat itu mereka mungkin lupa membawa jam tangan, ya niatnya Ibu Ika mulia sekali, maka ya saya harus kasih. Mungkin dia membutuhkan benar apa barang berharga tersebut. Baik, kalau Ibu Leni tadi cincin. Baik. Saya cincin. Iya. Kenapa saya pilih cincin? Cincin bisa saya tidak bisa bagikan kepada orang lain. Karena ini benda yang berharga, dan cincin ini kalau dalam dunia pendidikan kita bisa segala sesuatu yang kita punya bisa kita berikan kepada anak. Tapi ini satu ikatan yang tidak bisa terputuskan. Iya. Hanya bisa saya berikan atau saya berikan kepada pasangan saya ketika saya sudah tidak ada lagi. Bisa saja sudah tidak ada lagi saya bawa, bisa saja saya tinggalkan untuk pasangan saya. Benda berharga yang Ibu Leni pilih tadi cincin. Jadi cincin ini dia tidak akan bisa buka kepalan tangannya. Dia tidak akan mungkin bisa. Ibu Leni akan membukanya suatu saat ketika
memang dia sudah tidak ada di dunia ini, lalu dia berikan kepada siapa saja yang dia wariskan. Bukan begitu Ibu ya? Jadi tidak seperti HP tadi, tidak seperti jam tangan yang bisa dibagikan ke orang-orang terdekat atau teman-teman yang sedang membutuhkan. Baik, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita yang sedang menjawab. Ya. Jadi seperti itulah. Seperti itu posisi kita sebagai guru yang ada di sekolah. Siapa yang mampu mengontrol kepalan tangan kita tadi? Diri sendiri. Siapa yang mampu mengontrol itu? Diri sendiri. Diri sendiri? Ya. Oke, bagus. Jawaban luar biasa. Jadi yang mampu mengontrol semua itu adalah pribadi atau diri kita sendiri. Nah, saat kita membuka kepalan tangan tersebut, ada berbagai hal positif yang kita pikirkan sebelum kita membuka kepalan tangan kita. Nah, saya ingin tunjukkan kira-kira alasan kita membuka kepalan tangan itu ada. Ini. Saat kita membuka kepalan tangan kita, teman B, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa B itu teman kita yang meminta kita untuk membuka kepalan tangan. Teman B bisa membujuk kita untuk membuka, bisa dengan menghardik atau membentak bisa dengan mengintimidasi, bisa dengan memarah, bisa dengan menggoda, bisa dengan menggelitik. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang, dari kesekian cara ini, di mana posisi Ibu? Kenapa Ibu? Ada tidak di sini yang mewakili pribadi Bapak Ibu semua? Ada? Mungkin karena Ibu dibujuk, mungkin karena dihardik, atau diintimidasi, atau dimarahi, atau digoda, digelitik, atau ditawari dengan uang yang banyak. Ada tidak posisi diri Ibu Bapak Ibu di sini? Ada. Iya. Kalau Ibu Priska gimana? Menggoda. Iya, bagus. Yang Ibu Ika tadi? Dibujuk. Iya, dibujuk ini ya bisa dalam hal yang positif ya. Mungkin tolong saya benar-benar butuh barang ini, itu dibujuk. Kalau Ibu Leni tadi sama dibujuk juga. Kalau teman-teman yang lain, posisi diri teman-teman di sini gimana? Dibujuk. Iya, kita sepakat bahwa kalau dibujuk ada kaitannya dengan uang di bawah. Anda dibujuk, Bapak Ibu dibujuk dengan diiming-imingi jumlah uang yang banyak. Kira-kira Anda Ibu Bapak Ibu mau tidak? Tergantung sama uangnya. Nah, pertanyaan saya, itu hal positif atau hal yang negatif? Iya, hal yang negatif. Jadi Bapak Ibu, kalaupun dibujuk dengan diiming-imingi uang, kita pikirkan lagi. Bahwa benda berharga itu, kalau kita kasih ke orang lain hanya demi uang, coba kita pikirkan lagi. Jadi kita tidak bisa mampu mengendalikan diri kita untuk menjadi pribadi yang positif. Sepakat ya teman-teman? Ya, Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Paradigma, perubahan berpikir, perubahan cara pandang untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan standar pendidikan nasional ini, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi kita perlu saling berkolaborasi. Seperti yang sudah saya lakukan hari ini, aksi nyata ini kita berkolaborasi. Dari lokakarya yang saya sedang pelajari saat ini, saya kolaborasikan, saya bagikan ke teman-teman. Terus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Itu yang kita buat kemarin, kesepakatan kelas ya. Ada juga kesepakatan sekolah. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud satu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, dari kesekian kata-kata ini kita biasa lihat di mana ya? Kebajikan apa ya? Yang ada di mana? Kita kan di sekolah penggerak sekarang. Ini ada di apa nih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Iya, Pak Roland apa? Profil pelajar Pancasila. Bagus, tepuk tangan untuk Pak Roland. Jadi kebajikan itu sebenarnya ada di setiap instansi. Ada di setiap instansi.
hal-hal kebajikan itu, hal-hal baik yang harus diterapkan di sekolah. Kalau di sekolah, di instansi manapun, kalau di sekolah, hal kebajikan yang harus kita terapkan yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi mandiri, gotong royong, apalagi bertanggung jawab, bernalar. Nah, itulah hal-hal positif yang menjadi tujuan utama bagi kita semua terhadap peserta didik kita yang ada di sekolah. Jadi kita kembangkan itu saja, profil belajar Pancasila yang sudah ada pada diri peserta didik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita perhatikan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang namanya stimulus respon. Jadi orang tua itu berhak untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Pasti tidak seperti itu. Misalnya seorang orang tua ada yang mengajarkan anaknya untuk minum minuman keras, anaknya ikut. Apakah kita merasa bangga karena anak ini sudah mengikuti kita? Nah, itu adanya di ilusi ini jawabannya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tidak bisa diperhatikan Bapak Ibu. Kita tidak bisa berbuat sesuatu, berbuat banyak jika peserta didik itu tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi dia kesimpulannya bahwa memang saat itu karena dia di bawah tekanan, mungkin karena dia takut terhadap oknum guru tersebut, maka dia ikut. Tetapi dari jiwanya, dari keyakinannya tidak ada. Terus, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai, tidak disukai. Jadi saat anak tidak menyisipkan bajunya, itu sebenarnya dia memiliki tujuan. Seperti yang sudah saya tanya ke beberapa peserta didik, bahwa mereka merasa keren kalau mereka tidak memasukkan baju. Jadi tujuannya itu mencari jati diri mereka. Itu tidak bisa kita pahami bersama. Ya, ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini yang namanya reward and punishment. Tahu reward and punishment? Bentuk penghargaan dan hukuman. Kita kadang ada peserta didik yang berhasil, kita kasih penghargaan. Benar tidak Bapak Ibu? Pernah tidak lakukan itu? Pernah dong? Mungkin memberi dia permen, memberi dia uang. Sebenarnya itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu membunuh karakter peserta didik. Mengapa saya katakan demikian? Ini ada bunyinya di sini. Jadi dia akan mematuhi, akan mengikuti kita itu dalam jangka waktu tertentu saja. Misalnya kita memberi dia uang. Setelah di kemudian hari kita tidak kasih dia uang, dia tidak akan buat. Jadi dia ketergantungan terhadap uang itu besar. Tidak datangnya dari dalam diri. Bisa ya? Begitu kita sering kasih permen. Saat permennya sudah tidak ada, saya tidak mau buat karena permen ini tidak ada. Jadi ketergantungan dia terhadap barang yang dia sukai itu sudah besar. Apalagi punishment atau hukuman, itu tidak boleh. Saat kita menghukum peserta didik, yang dia ikuti hanya pada saat kita menghukum dia. Tetapi besok dia akan lakukan lagi hal yang sama. Bisa Bapak Ibu ya? Seperti ini. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembang dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, selain guru di sekolah, status kitanya juga ini mungkin menjadi orang dewasa yang ada di sekolah itu, kita menggunakan hak kita, membentak, woi kau begini, bahkan menghakimi peserta didik.
Nah, sekarang perhatikan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi guru bekerja berdasarkan kinerja tuntutan kurikulum tanpa memperhatikan karakter peserta didik. Terus pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, betul. Jadi saat kita memaksa seseorang tidak akan bertahan lama. Jadi semuanya memang berbicara tentang keyakinan. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang bagaimana kita saat berhadapan dengan peserta didik, tadi stimulus respon yang ada. Atau berdasarkan ilusi yang ada, Bapak Ibu bisa bertanya, bisa kita sharing sama-sama yang terjadi di kelas, misalnya pernah melakukan penghargaan untuk peserta didik, mungkin bisa kita sharing bersama. Setelah Ibu melakukan itu, bagaimana perkembangan peserta didik itu saat ini? Apakah sudah menerapkan hal positif dari peserta didik itu atau malah melempem, turun lagi? Bagaimana? Mungkin pernah melakukan itu atau pernah membentak, memukul peserta didik di kelas? Iya, silakan, Mama Leni. Baik, terima kasih dulu tentang ini si kontrol ini. Sebelumnya saya kalau siswa salah, kadang saya marah, Iya. saya marah dan saya cubit. Tapi setelah saya perhatikan, setiap kali dia melakukan kesalahan atau dia membuat sesuatu supaya mengundang kemarahan kita atau mengundang kemarahan teman-teman, dari sini saya mulai belajar sudah. Contohnya si Aldi di 9A. Itu. Setelah saya pelajari dia, ternyata memang kalau kita marah, mereka tidak akan ikut. Akhirnya saya panggil, omong secara pribadi, saya tanya, kadang saya bertanya, kenapa kamu begini? Akhirnya dia langsung menjawab sudah, Ibu, saya kalau ibu mereka marah, saya tambah buat. Oh, Dia jawab begitu, kalau kamu marah, saya tambah buat. Tapi kamu tidak boleh marah. Ibu marah-marah, tetapi marah itu jangan berlebihan. Karena memang anak ini, tipe kita sudah lihat tipenya. Dia itu salah seorang tipe pendendam juga. Pendendam juga. Tetapi setelah saya pelajari, saya ikuti perkembangannya, lalu saya berikan nasihat, lalu saya berikan apa hal yang positif kepada dia. Nah, bersyukur sekarang dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah berubah. Dia sudah berubah. Perlahan sudah mulai berubah karakternya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk pengalamannya, sharingnya terhadap peserta didik yang ada di kelas. Jadi luar biasa sekali bahwa ada peserta didik yang langsung mengutarakan bahwa dia tidak suka dengan kekerasan. Dia lebih suka dengan lemah lembut, diajak dengan baik-baik, dengan halus Ibu ya. Lalu puji Tuhan Ibu langsung terapkan itu dan dia berhasil sekarang untuk menerapkan budaya positif atau hal-hal positif di kelas. Bagus, luar biasa. Mungkin teman-teman yang lain pernah tidak memberi penghargaan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kasih permen, kasih janji beli es mungkin. Kalau bisa jawab, oh Ibu traktir atau Bapak traktir. Iya. Ada? Ya, silakan Ibu traktir. Baik, tadi berbicara tentang reward dan Punishment. tadi. Baik, untuk mata pelajaran saya tidak pernah memberi reward berupa hadiah atau apa Benar, begitu, ya. tetapi rewardnya saya berikan itu adalah semacam aplaus, Ya. lalu semacam kata motivasi Ya. supaya dia lebih meningkat. Lalu soal punishment itu karena saya sudah tidak memilih untuk saya yang bergerak memukul mereka atau mencubit mereka. Tetapi di sini saya dengan cara memanggil teman yang aktif untuk menjewer setiap telinga
peserta didik yang ada di kelas jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Tujuan dari itu supaya teman-teman yang lain ini juga semacam ada motivasi supaya mereka bisa seperti teman yang memberi cubitan ke telinga mereka. Artinya mereka juga mau belajar. Kok kenapa hari ini dia cubit saya punya telinga? Lalu kenapa saya tidak bisa cubit dia punya telinga? Dari itu mereka seperti berlomba-lomba bahwa setiap mereka di dalam kelas itu harus mendapat bagian untuk mencubit teman kelasnya. Dari situ sekarang sudah berjalan cukup lama, itu ada perubahannya. Mereka sering berebut untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi saya rasa apa yang saya buat itu sedikit ada perkembangan untuk pembelajaran peserta didik. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk itu. Luar biasa. Pada prinsipnya hal yang dilakukan itu untuk menumbuh kembangkan hal-hal positif. Jadi yang sebelumnya tidak mau aktif di kelas, bahkan tidak berpartisipasi aktif, dengan adanya hukuman tadi, akhirnya berubah, malah aktif semua ya. Bahkan keaktifan mereka tuh maunya menjadi yang terdepan untuk menjewer telinga temannya ya. Nah sekarang, apakah punishment and reward ini tadi memang pantas kita terapkan di kelas? Itu belum bisa kita mentahkan bahwa itu tidak bisa. Buktinya ada hal-hal positif yang tumbuh saat itu toh. Nah, berdasarkan teori yang akan kita pelajari nanti, kita akan tahu jawabannya, Bapak Ibu. Kita akan tahu semua itu. Apakah layak tidak saya menghakimi peserta didik? Apakah layak tidak saya memberikan penghargaan untuk peserta didik? Apakah wajar tidak saya menyuruh teman-temannya untuk menjewer telinga temannya yang lain? Nah, itu poin pertama sudah kita lewati. Sejauh ini sudah ada pertanyaan, bagus, sudah ada feedback, umpan balik dari teman-teman. Sekarang kita lanjut. Kita lihat ini, kita perhatikan ini. Ada kutipan motivasi yang ada di sini. Itu dibuat oleh Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership. Jadi prinsip dasar dalam sebuah kepemimpinan. Kita perhatikan bersama. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi jika ingin mengubah orang lain, kita harus berubah. Ada hal positif dulu dalam diri kita, baru bisa kita mengubah orang lain. Terus, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kalau kita mau keluar dari jati diri kita sebenarnya, saya yang dulu pemarah, saya yang dulu seperti apa, kita harus keluar dari kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang paling penting yaitu ubahlah paradigma kita semua. Nah, apakah punishment atau apakah menghukum tadi bisa kita terapkan? Nanti sebentar kita tahu jawabannya. Baik, sekarang poin yang kedua seperti yang sudah saya sampaikan, kita masuk di motivasi perilaku manusia. Dari judul ini, SOAP ini pasti kita sudah tahu bahwa seseorang jika ingin melakukan sesuatu pasti ada alasan, pasti punya alasan tertentu. Terutama peserta didik kita, jika dia menjewer telinga temannya pasti ada motivasi tertentu, ada tujuan tertentu. Iya tidak? Ya. Biasanya dia tidak sisip baju seperti yang saya bilang tadi bahwa saya kelihatan keren Pak kalau saya tidak sisip baju, supaya memunculkan tulisan mungkin yang ada di belakang bajunya kan? Ya, jadi dia sedang menunjukkan jati diri, mencari jati dirinya. Nah, menurut Dan Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 hal seseorang itu atau memotivasi perilaku manusia. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi seseorang melakukan suatu hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan tadi seperti orang uji tadi tahu, sampai baju ada tulisan di belakang keren. Saya sendiri juga pernah waktu SMP King of the King tulis di belakang sini besar-besar. Teman baca, apa artinya itu? Oh, raja dari segala raja. Jadi saat teman saya menanyakan kata-kata tersebut, saya menjadi bangga. Oh, bahwa saya ini diperhatikan gitu.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya, motivasi manusia itu melakukan suatu hal atau perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saat kita berada di situasi ini, maka ada pertanyaan besar yang muncul itu, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Bapak Ibu, contoh, kita datang sekolah misalnya, selalu datang pagi-pagi. Itu sudah bagus, itu sudah positif. Tetapi kalau tujuannya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalnya tujuannya supaya saya cari muka dengan pimpinan. Itu positif atau tidak? Tidak positif. Tidak positif toh? Jadi kita berada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita punya pimpinan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya imbalan atau dari kepala sekolah misalnya, pujian, Ibu Gahe ini luar biasa, dia datang pagi-pagi. Nah, rasa percaya diri kita tumbuh. Jadi sebenarnya bukan niatnya dari hati bahwa saya harus datang pagi-pagi bertemu dengan peserta didik, menyapa, salaman dengan peserta didik, itu tidak ada. Jadi yang ada nanti pertanyaan saat kita di posisi ini, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Saya datang pagi-pagi, dia sebagai kepala sekolah puji saya, nanti dia puji saya, begitu saya datang pagi-pagi. Nah, itu kita berada di posisi ini. Nah, posisi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu sekarang berada di mana dari ketiganya? Yang poin pertama, kedua, apa ketiga? Saya berada di Yang poin ketiga, semuanya mau yang di ketiga? Iya, luar biasa. Berarti Bapak Ibu sudah sedikit memahami tentang hal positif. Jadi hal positif yang harus kita kembangkan di sekolah yaitu poin ketiga. Untuk menjadi orang yang kita sendiri inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi saya datang sekolah tepat waktu. Itu memang tugasnya saya. Saya sudah profesional dalam karir saya harus datang tepat waktu dan saya harus memberi ruang yang banyak untuk bercengkrama dengan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Jadi ada istilahnya koneksi, kita bisa saling tanya kepada peserta didik, menganalisis kebutuhannya. Sebentar begini. Kalian mau apa? Bisa Bapak Ibu. Jadi sebelum mulai pembelajaran itu kita bisa bercengkrama dengan peserta didik. Pagi itu kita datang sebenarnya bisa tanya-tanya ke mereka. Sebentar Bapak ada les ini, kalian maunya apa? Bisa ya Bapak Ibu? Bisa terapkan itu. Jangan sampai di kelas baru kita tanya, nanti jadwal yang sudah kita susun rapi di modul atau di RPP jadinya akan molor. Iya, sekarang lihat, kita perhatikan bersama ini. Motivasi perilaku manusia itu ada ini. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Coba kita perhatikan. Ada di sini namanya hukuman tadi. Hukuman tadi ya. Ini konsekuensi. Konsekuensi jika seseorang melanggar aturan, konsekuensinya apa? Terus ada yang namanya restitusi. Restitusi ini tadi kita mengajak peserta didik yang sudah melakukan kesalahan untuk kembali ke pribadinya dia yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekarang perhatikan. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, yang kedua, ini pasti Bapak Ibu sebentar masih blank, masih nanti sebentar ada. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi, menguatkan anak murid dalam jangka waktu panjang. Luar biasa ini. Korban mendapatkan keadilan. Kalau kita menggunakan hukuman, ini kalau sukses itu korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti kalau kita memberi hukuman. Ini identitas gagal. Kalau suksesnya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Lalu sampai ke restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi penyelesaian persoalan itu tidak lain diperlukan, kita nanti harus menggunakan yang namanya apa? Restitusi. Apa itu restitusi? Nanti terakhir kita dapat materi tentang itu. Nah, ini lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid dia tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tanpa melalui rencana kan peserta didik kita tidak libatkan. Tidak mungkin saat dia tidak cuci baju, saya merencana mau kasih pukul kau nih, kau sepakat atau tidak? Tidak mungkin kan kita tanya begitu toh? Jadi itu tidak direncanakan. Kalau konsekuensi sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima tidak ada pelanggaran yang kita buat kemarin yang namanya apa? Kesepakatan kelas. Ya, sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Ada kasus mana yang merupakan konsekuensi, mana yang merupakan hukuman. Oke, sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu semua. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi itu bukan. Sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, cukup sampai di situ. Sekarang sudah bisa pahami apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, gue? Bapak Ibu bisa ya? Nah, sekarang kembali lagi ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin. Kelas yang sudah kita buat itu nanti kita rubah lagi, bahwa misalnya ada kata kalimat negatif seperti ini. Peserta didik dilarang berbahasa daerah. Itu kan kalimat negatif toh? Nah, kita rubah redaksi kalimat itu dalam kesepakatan kelas itu menjadi kalimat yang positif sudah dulu. Bahwa peserta didik harus berbahasa Indonesia. Nah, dari situ muncullah yang namanya keyakinan saya pasti bisa berbahasa Indonesia di kelas. Oke, semua kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita lihat pada tegang semua ini. Ikuti apa yang saya. Apa cluenya? Ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya. Kalau saya bilang bebek, kamu sebut apa? Bebek. Kalau saya bilang itik, kamu bebek. Itik. Oke, sudah siap. Sederhana sudah. Sudah? Coba kita kasih contoh. Bebek. Itik. Bebek. Itik. Bebek, itik. Sekarang konsentrasi. Bebek. Itik. Ada berapa ekor itik? Luar biasa, masih konsentrasi. Silakan. Kita masuk di namanya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang sebenarnya yang memperbaiki kesalahan itu bukan guru. Bisa? Siapa yang memperbaiki kesalahan mereka? Anak-anak itu sendiri. Jadi tugas guru saat itu apa? Membimbing dan menuntun mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen dalam bukunya yang dibuat tahun 2000. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Seperti tadi yang di poin 3 ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelson Gasson pada tahun 1996. Ya, ciri-ciri dari restitusi itu seperti ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia saat itu ada seseorang atau seorang peserta didik melakukan kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita benar-benar mendoktrin mereka agar mereka bisa belajar dari kesalahan.
karena mereka sadar bahwa itu salah, baru mereka bisa berubah. Bukan karena mengikuti kemauan kita bahwa kau ini tidak boleh, itu salah. Itu bukan restitusi namanya lagi. Restitusi memperbaiki hubungan. Misalnya dia sudah tidak bagus hubungannya dengan temannya, atau dengan gurunya, atau dengan wali kelasnya, muncullah teori restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan hal positif. Selama mereka belum mau mengikuti tawaran kita, kita harus tawar terus. Seperti kita membeli baju di pasar. Berapa ini om? 150, 80. Tidak bisa. 80 sudah ya, kali jalan. Bisa. Gitu toh. Teori apa? Lepas pergi. Nah, itu. Begitu juga peserta didik Bapak Ibu. Kita harus rayu mereka supaya mengikuti atau kembali ke jalan yang baik dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, sesuai kebutuhan tadi. Ada peserta didik tadi yang senang kasih keluar baju karena apa? Agar melihat tulisan-tulisan yang ada di dalam bajunya, dia merasa bangga saat teman-teman membaca tulisan tersebut. Jadi itu mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter peserta didik itu. Restitusi fokus pada solusi. Solusi ya, bukan kita pukul atau hakim bentak dia. Nah, itu teori restitusi. Saya rasa gambaran tentang restitusi itu yang lebih banyak nanti kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Sekarang perhatikan keyakinan kelas. Perhatikan ini. Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa tahu, bisa jawab. Mengapa kita harus bikin keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Melihat ilustrasi yang ada. Coba kita baca sama-sama ilustrasi yang pertama. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Pasti jawaban Ibu untuk keselamatan toh. Kalau kita pakai helm bawa motor pasti untuk keselamatan toh. Ya tidak? Ya, sekarang yang kedua, ilustrasi yang kedua. Maka kita memiliki peraturan tentang Ya, jawabannya untuk kesehatan toh. Nah, jawaban tentang keselamatan dan jawaban tentang kesehatan atau keselamatan itu merupakan budaya positif yang harus bisa ada pada diri kita masing-masing. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita memakai helm pergi ke Borong hanya karena takut tilang. Itu merupakan keyakinan atau tidak? Nah, kenapa? Itu karena takut melakukan sesuatu karena takut ditegur atau karena adanya ada hubungannya tadi dengan materi tadi toh. Sekarang kita menggunakan masker ini dan mencuci tangan setiap saat hanya karena kita mau gaya. Orang lihat, sehat, baik betul orang ini. Kayaknya ini orang mau cari muka, istilahnya mencuci tangan saat makan hanya mau mencari muka saja, biar orang puji kita. Apakah itu sebuah keyakinan? Tidak. Ya? Kita hanya melakukan sesuatu agar dipuji orang toh. Itu sudah masuk ya, sudah bisa kita ini ya. Bahwa kita melakukan sesuatu itu jangan karena mau dipuji, jangan karena mau diakui, jangan karena mau dibayar. Lakukan hal positif yang ada di sekolah benar-benar berdasarkan keyakinan yang ada dalam diri. Itu harus mulai saat ini kita harus terapkan itu lebih baik. Itu yang namanya keyakinan kelas. Ya, perhatikan ini. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sekarang kita bukan sebut lagi kesepakatan. Bisa ya? Kita masuk ke hal yang lebih elit lagi, lebih yang harus kita terapkan lagi di sekolah, yaitu yang namanya keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan universal maksudnya umum. Terus, pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi yang saya bilang, kesepakatan kelas harus ada kalimat positif, lalu kita bawa ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita giring mereka agar mereka bisa terapkan itu di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam ini, pasti kegiatan curah pendapat. Itu merupakan curah pendapat.
Maksudnya itu berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya guru sudah datang, ini keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah. Kalau misalnya yang kita buat poin A-nya mereka sudah terapkan, kita bisa bikin mungkin yang lebih tinggi lagi levelnya. Bisa Bapak Ibu? Iya, sekarang ke materi yang terakhir tentang restitusi, 5 posisi kontrol guru. Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi bahwa guru itu memiliki 5 posisi ini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi guru yang telah menggapai posisi manajer saja yang mampu menggunakan yang namanya teori segitiga restitusi. Kalau dia masih sebagai penghukum, jangan coba-coba berada sebagai manajer. Karena apa? Saat berada di posisi manajer, hal-hal positif yang baik saja yang dia bicarakan saat itu. Tidak tanpa melalui suara keras, tanpa melalui cambukan, tanpa melalui bentakan lagi. Sekarang lihat. Ini. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lihat ini, motivasi guru berbuat, guru berkata. Saat kita bisa perhatikan sama-sama ya. Saat kita jadi penghukum, kata-kata apa yang sering kita ucapkan? Saat kita menjadi pembuat merasa bersalah, ini ada kata-kata. Nah ini, motivasi guru berbuat, guru berkata. Motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Identitas gagal. Jadi 2 kategori ini kita berada di posisi yang gagal untuk menerapkan budaya positif. Tetapi kalau sudah teman, pemantau, manajer itu sudah berada di identitas sukses kita mengiring peserta didik untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Sekarang kita perhatikan guru berbuat nih, penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu biasa ya kita menyindir ya. Biasa gitu di kelas. Tadi kita masuk dalam ini apa nih? Identitas. Ini perilaku kontrol yang negatif ini. Jadi kita sedang gagal membuat suatu kegagalan terhadap masa depan yang ada di sekolah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Benar tidak boleh gitu ya? Bisa. Yang tidak sedih sekali toh? Bisa kita punya peserta didik nanti menangis. Ya toh? Nah sekarang lihat ini. Nah kita coba lihat di identitas sukses ini. Perilaku kontrol positif, kontrol diri. Nah ini manajer ini dia kontrol diri sudah. Lihat, saat dia berada di posisi teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan demi bapak ya. Ini lihat. Ya sudah nanti bapak bantu bereskan. Nah itu kita berada di teman. Jadi kita perlakukan dia itu bukan sebagai kita punya bawahan yang ada di sekolah, tapi kita punya partner kerja. Sekarang lihat, pemantau. Menghitung dan mengukur. Ini anak ini hari demi hari kok begini terus. Kira-kira kata-kata itu. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi kita pantau. Misalnya dia pilih sisi baju sudah lebih dari 1 minggu. Kan sudah kamu lakukan. Kesepakatan atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, adek? Yang terakhir, posisi manajer. Ya, dia psikolog tersendiri Bapak Ibu. Psikolog tersendiri. Dia punya filosofi ini. Si ahli penulis ini membuat seperti ini karena ada makna, ada arti. Ini manajernya sendiri dia. Kontrol diri, motivasi intrinsik itu datangnya dari dalam diri. Bukan karena pengaruh orang luar ya. Perhatikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saat orang berbuat salah dia bertanya. Perhatikan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Apakah kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaiki? Iya, ini yang namanya segitiga restitusi. Lihat, jika kita ingin menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah dengan menggunakan teori segitiga restitusi, maka seperti ini langkah-langkah. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Atau dalam bahasa Inggrisnya stabilize the identity, menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah.
Ini validate the misbehavior. Kita memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menyelesaikan persoalan, menstabilkan dengan cara menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang sah. Nah, itu kita tanya sudah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan ini. Nah. Jadi terapkan ini Bapak Ibu. Dari segitiga. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Bapak Ibu semua, karena hingga selama kurang lebih 1 jam lebih tadi kita bersama-sama dalam ruangan ini. Bapak Kepala Sekolah yang tadi sempat berada dengan kita, tetapi karena ada kesibukan di dinas, maka beliau meninggalkan kita tadi. Tapi harapannya semangat ini bisa kita terapkan di sekolah ini. Bapa dan Putra dan kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, penciptaan bumi, karena Engkau sedang membimbing kami dalam kegiatan kami. Semoga apa yang kami dapatkan dalam kegiatan kami ini dapat kami terapkan di dalam kelas kami masing-masing, dan semoga apa yang akan kami terapkan nanti dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi anak didik kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita kasih tepuk tangan untuk diri kita. Kalau saya begini tepuk tangannya, begini. Semakin ke atas tepuk tangan, semakin keras tepuk tangan untuk pribadi kita masing-masing. Bisa? Coba tepuk tangan dulu. Semua tepuk tangan. Ya. Semakin ke atas, semakin. Belum lagi. Belum tinggi lagi. Tinggi lagi. Sakit tangan. Luar biasa. Tadi Bapak sudah sampaikan satuan tugas untuk memantau hal ini, wali kelas, ketua kelas untuk menentukan tim di kelas untuk memantau teman-teman yang tidak komitmen dengan apa yang dinyatakan hari ini. Yang kedua, juga dicatat teman-teman yang menertawakan temannya berbahasa Indonesia. Ya. Jadi ada 2 hal yang harus dipantau. Yang pertama, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, yang menertawakan temannya berbahasa Indonesia. Belum kuat. Maukah Anda untuk melaksanakan komitmen ini? Terima kasih. Nanti yang melanggar berdasarkan keputusan musyawarah para guru menulis apa saja dalam bahasa Indonesia. Kalau langkah itu juga tidak dibuat dengan baik, akan dipikirkan tindakan selanjutnya. Nah, di sini ada 5 lembar kertas manila. Kelas 9A bersama wali kelasnya. Yang pertama, wali kelasnya maju duluan, tempatnya di sini. Kertas yang di sebelah sana. Siapa wali kelas 9A? Nama lain. Penandatanganan komitmen berbahasa Indonesia saat berada di Ya. Inisial nama.
Singkat saja namanya. Aksi nyata penandatanganan komitmen berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Menerapkan budaya positif yang ada di sekolah dengan menandatangani komitmen berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Kasih singkat saja nama itu.